Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi ini kita bersama lagi di acara podcast Lentera bersama sahabat Lentera. Kali ini merupakan momen yang spesial karena kali ini kita berada di SMK Muhammadiyah 1 Gresik, di studio podcastnya SMK Muhammadiyah 1 Gresik yang merupakan studio 3 dari podcast Lentera di akun YouTube Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik. Spesial lagi karena pada pagi hari ini kita bersama-sama dengan Kepala SMK Muhammadiyah 1 Gresik, seorang kepala sekolah, sekaligus seorang ustadz, seorang aktivis, seorang pandu HW yang luar biasa, yang hari ini bersama-sama dengan kita akan mengulik lebih jauh terkait dengan SMK Muhammadiyah 1 Gresik yang merupakan sekolah COE. Apa itu sekolah COE dan apa itu sekolah penggerak yang insya Allah juga sudah diraih oleh SMK Muhammadiyah 1 Gresik. Mari kita kulik lebih lanjut. Assalamualaikum Mbak Romi. Waalaikumsalam Pak Aziz yang saya hormati. Baik Pak Romi, ini kami dengar di tahun ini SMK Muhammadiyah 1 Gresik sudah masuk merupakan sekolah keunggulan gitu ya, dari Kemendikbudristek begitu ya. Kaitannya dengan pusat keunggulan tersebut Pak Romi, kira-kira apa saja program keahlian yang ada di SMK Muhammadiyah 1 Gresik ini yang nanti bisa diunggulkan ke masyarakat? Ya, terima kasih Pak Aziz selaku moderator di Sahabat Lentera. Izinkan kami dari SMK Muhammadiyah 1 Gresik ini menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan program-program yang ada di SMK Muhammadiyah 1 Gresik ini. Jadi di tahun 2021-2022 ini insya Allah di SMK Muhammadiyah 1 Gresik ini ada beberapa program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek dan Teknologi itu. Jadi di antaranya adalah kita sudah pernah meraih sekolah revitalisasi. Apa itu sekolah revitalisasi? Revitalisasi Pak? Adalah sekolah pembangunan Pak yang terkait dengan program-program keunggulan yang ada di SMK di tahun 2019 dan di tahun 2020 itu adalah kita sebagai sekolah Center of Excellence. 2020 kemarin itu sehingga kita mewujudkan program Center of Excellence di SMK Muhammadiyah 1 Gresik ini. Yang terbaru adalah SMK Pusat Keunggulan yang dilaksanakan di tahun 2021 ini itu adalah sebagai sekolah pusat keunggulan dan nantinya akan kita menjadikan sekolah penggerak yang ada di sekolah-sekolah wilayah sekitar Kabupaten Gresik ini, Pak. Nah, di sini perlu kami sampaikan kepada sahabat Lentera, Pak, di SMK Muhammadiyah COE Muhammadiyah 1 Gresik ini ada program keahlian. Yang pertama adalah teknik otomotif, yang nanti konsentrasinya di bidang teknik kendaraan ringan otomotif. Dan TKR itu Pak ya, teknik kendaraan ringan itu Pak ya. Ya, betul Pak. Dan nanti setiap teknik teknik keahlian ini adalah punya teaching factory-nya masing-masing, Pak. Teaching factory itu apa, Pak? Teaching factory itu adalah pusat keunggulan dan nanti akan diproyekkan menjadi UPJ. UPJ, unit pelayanan jasa. Pelayanan jasa. Ya, betul, Pak. Jadi di teknik otomotif ini, teknik kendaraan bidang, teknik kendaraan ringan dan otomotif ini teaching factory-nya adalah mutu grade. Untuk grade ini Pak. Nah itu ada sebagai keunggulan dari TKR-nya tadi. Ada garasinya. Betul. SMK Mutu begitu ya? Betul, Mutu salah satunya seperti itu. Dan juga di jurusan kami Pak, kita sudah MOU dengan pihak Kawasaki. Barangkali nanti teman-teman atau sekolah-sekolah yang lain di wilayah Muhammadiyah Kabupaten Gresik ini yang nanti juga akan link and match di bidang otomotif, silakan ke SMK Muhammadiyah 1 Gresik dengan Kawasaki tersebut. Dengan Kawasaki tersebut. Itu adalah sekolah keunggulan kita di. Artinya di teaching factory-nya tersebut
ada bengkelnya Kawasaki di sana begitu Iya, Pak ya? betul, Pak. Anak-anak juga belajar di sana Anak-anak dengan belajar di sana. fasilitas-fasilitas yang disediakan Kawasaki begitu. Ya betul Pak. Jadi itu sebagai keunggulan di jurusan teknik otomotifnya. Dari selain itu Pak, jadi nanti kita punya kerjasama dengan sekolah-sekolah, monggo di sekolah-sekolah Muhammadiyah yang nanti siswa-siswinya yang kepingin belajar otomotif di bidang Kawasaki ini nanti bisa sharing dengan SMK Muhammadiyah Satu Gresik. Artinya tidak hanya untuk SMK sini sendiri. Betul. Anak-anak SMP atau SMA bahkan SMK. SMA yang lain begitu yang berkenan belajar otomotif boleh bergabung di sini. Boleh Pak. Oh luar Gitu, biasa, Pak. Jadi, luar biasa. itu adalah kita membuka layanan seperti itu Pak. Siap. Yang kedua ini adalah teknik elektronika, konsentrasinya nanti di bidang teknik audio video Pak. Di mana teaching factory-nya adalah mutu audio. Saat kita belajar di sini ini ya. Ya betul. Salah ini satunya luar biasa. adalah studio yang luar biasa ini. Ada studio musiknya di situ. Betul. Ini ada studio podcast. Ini kelihatannya studio fotografi. Untuk fotografi ya kelihatannya ya. Dan juga kita buka pelayanan yang terkait dengan syuting acara-acara kegiatan Pak di luar Pak. Oke, baik. Dari mutu audio ini Pak, kita sudah berkembang, ada persewaan sound system, ada syuting dan foto seperti tadi, dan ada studio mutu podcast ini. Ya, itulah ada sebagai keunggulan dari teknik elektronika yang konsentrasi di bidang teknik audio video Pak. Baik. Untuk yang lain Pak, program-program keahlian yang lain barangkali? Ini karena di sekolah kita ada 6 program keahlian Pak, jadi itu masih 2. Karena yang ketiga adalah teknik elektronika yang nanti konsentrasinya di bidang elektronika industri. Nah, teaching factory-nya apa? Teaching factory-nya adalah namanya Estrum Pak. Jadi memperbaiki instalasi, penciptaan alat-alat yang terkait dengan elektronika, dan insya Allah sudah diajarkan anak-anak kita. Sebagai tugas akhir, TA-nya anak kelas 12 itu adalah membuat karya Pak. Membuat karya, contohnya apa Pak Romi? Nah, di sini ada beberapa karya yang sudah diciptakan oleh anak-anak. Yang pertama adalah lampu otomotif. Jadi lampu otomatis ini adalah semua ruangan yang ada di sekolah SMK Muhammadiyah Satu Gresik ini adalah menggunakan lampu. Oh, karya anak-anak sendiri anak-anak, ya. Dari Estrum tadi itu ya. Estrum, betul Pak. Itu adalah nanti otomatis. Jadi bapak kebersihan, security dan yang lain-lain itu nanti pada saat tidak pakai jalan kemana-mana, hanya satu titik menyalakan, insya Allah semuanya nyala. Jadi itu program keunggulan dari Estrum. Selain itu Pak, dari teknik elektronika industri ini juga punya riset dan teknologi, sehingga apa yang ada di lingkungan kita itu nanti dilakukan pengujian riset. Nah, yang terbaru ini yang sudah dilakukan apa Pak Romi? Pemanfaatan air asin untuk penerangan. Oh begitu, bisa ya air asin digunakan untuk penerangan. Ya betul. Jadi ini mudah-mudahan nanti kita sudah ikut lomba di tingkat nasional Pak. Mudah-mudahan nanti bisa lolos ini Pak. Itu sebagai di teknik bidang elektronika industri. Yang keempat ini adalah akuntansi, keuangan dan lembaga. Teaching factory-nya adalah Suryamat. Nah, Suryamat ini adalah pengelolanya adalah dari akuntansi, keuangan dan lembaga Pak. Mulai dari itu anak-anak semua yang dilibatkan di sana ya. Betul. Sebagai kasirnya, sebagai manajernya, sebagai yang ngelayani itu anak-anak semua. Anak-anak semuanya. Kita ajarkan di situ karena nanti lulusan dari SMK Muhammadiyah Satu Gresik itu ada 3 poin yang harus kita raih, yaitu bekerja, berwirausaha dan melanjutkan sekolah atau perguruan tinggi. Jadi itu di Suryamat Pak, ini adalah kebutuhan anak-anak, kebutuhan warga sekolah yang terkait apapun nanti lah kita kelola dari AKL itu atau biasa disebut akuntansi keuangan lembaga itu yang mengelola, sehingga Suryamat ini sebagai pioneering yang terkait dengan pengelolaan jasa jual beli gitu Pak. Baik. Itu yang keempat Pak dari program keahlian di sini. Yang kelima adalah teknik kimia industri.
Ada teknik kimianya juga. Betul. Di mana teaching factor-nya adalah chemistry K. Chemistry K ini adalah produk-produk keunggulan di kimia industri, Pak. Sudah menghasilkan apa saja ini, Pak Romi? Desinfektan, terus sabun cair, dan juga pengelolaan di minuman, Pak, jahe. Kalau nggak salah kemarin saat awal-awal pandemi gitu ada apa itu namanya hand sanitizer produknya sini kalau nggak salah ya. Betul, itu adalah dari produk dari siswa-siswi yang ada di jurusan kimia industri tersebut, Pak. Baik. Dan kita sudah program dengan kesiswaan dengan wakil kepala sekolah bidang yang lain dari nanti di KI ini kimia industri itu nanti kita bekerja sama dengan desa, bekerja sama dengan masjid-masjid untuk program pemberian hand sanitizer dan lain-lain itu, Pak. Jadi itu dari jurusan yang kelima, Pak, teknik kimia industri, dan yang terakhir dan keenam adalah teknik ketenaga listrikan. Apa bedanya dengan elektro tadi, Pak? Ya, bedanya di sini, Pak. Jadi kalau elektro tadi di bidang industri dan kelistrikan di bidang estrom tadi instalasinya, dan kalau teknik ketenaga listrikan ini adalah konsentrasinya di bidang teknik pendinginan dan tata udara. Ini teaching factory-nya namanya adalah suhu adem. Oh, suhu adem. Kita beri nama suhu adem karena sudah familiar di masyarakat, Pak. Unitnya apa suhu adem? Yang panas ini supaya jadi adem. Betul. Karena ada jurusan AC ini, Pak, ya, AC, teknik pendinginan gitu ya. Itu yang terkait dengan UPJ-nya adalah nanti bisa pemasangan AC dan juga perbaikan dan juga pembersihan di AC. Itu melayani masyarakat, tidak hanya lingkup sekolah saja. Betul, melayani masyarakat. Tentunya harganya berbeda, Pak, ya. Tentunya. Bagi sekolah-sekolah Muhammadiyah, instansi Muhammadiyah yang lain tentunya harganya berbeda, Pak. Itu. Jadi masyarakat, dan ini, Pak, yang jadi termasuk memungkinkan ya kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada AC-nya begitu, Pak, ya. Betul. Untuk nanti perawatannya dari anak-anak SMK Muhammadiyah 1 Gresik ini, Pak. Betul, Pak. Dengan teaching factory-nya suhu adem ini bisa melakukan perbaikan yang baik di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Bahkan kita sudah bekerja sama dengan perusahaan, Pak. Ada siswa kita ini yang besok akan dikirim ke Cirebon. Perusahaan apa itu? Perusahaan yang bidang kontainer itu, Pak. AC kontainer. Pendingin pada kontainer itu ya? Iya, betul. Itu pembuatan kontainernya di Cirebon. Sehingga nanti ada beberapa anak akan magang di sana. Yang harus diberangkatkan ke sana karena itu sudah MOU dengan idukanya, Pak. Jadi itulah sebagai pendidikan kepada anak-anak yang terkait dengan keterampilan, proses pendidikannya seperti itu, Pak. Jadi itu, Pak, di Sekolah Center of Excellence-nya di SMK Muhammadiyah 1 Gresik ini ada 6 program keahlian tadi. Itu juga di-link and match-kan dengan dunia usaha dan dunia industri tadi atau Eduka tadi itu ya. Betul, Pak. Baik. Kemudian tetap ya tadi ya bahwa ke 6 program studi tadi muaranya ke 3 hal tadi itu ya. Ya, betul. Jadi yang pertama agar anak-anak itu juga bisa menjadi tenaga ahli profesional nanti kalau ingin bekerja di bidangnya tentunya. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu menjadi wirausahawan begitu ya dari SMK Muhammadiyah 1 ini. Dan yang ketiga harapannya mereka tetap bisa melanjutkan di keilmuan lebih lanjut di perguruan tinggi begitu, Pak. Iya, betul, Pak. Selama ini ketiga hal ini apa sudah bisa diraih dengan baik oleh SMK Muhammadiyah 1 Gresik, Pak? Alhamdulillah, Pak. Dari beberapa tahun ini kita sudah meraih hal-hal 3 hal tersebut, Pak. Jadi karena di sini ada namanya BKK. Bursa kerja, tempat bursa kerjanya anak-anak. Jadi yang anak-anak nanti tahap kelas 10 itu kita lakukan mappingnya. Anak itu bursa nanti kerja itu artinya perusahaan datang ke sini menawarkan beberapa pekerjaan yang bisa dilingkan dengan sekolah kita. Karena kita sudah puluhan Eduka yang sudah MOU dengan sekolah SMK Muhammadiyah 1 Gresik ini, sehingga nanti kita industri ini butuh apa lah nanti kita subkan di situ. Itu namanya
dari program BKK-nya di SMK Muhammadiyah 1. Terus kita juga menjalin komunikasi dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, Pak. Kebetulan untuk kelanjutan anak-anak anak-anak juga ya. Ini juga kebetulan kita ada program di pusat keunggulan itu adalah pendampingnya dari perguruan tinggi dan perusahaan, Pak, yang akan mendampingi sekolah kita selama 1 tahun ini untuk link and match-nya di situ, Pak. Khususnya yang pendampingan dari perguruan tinggi tadi itu untuk sekolah-sekolah yang mendapatkan kesempatan dalam program SMKPK. Pusat Keunggulan atau SMKPK atau COE tadi itu ya? Iya, betul, Pak. Oke. Nah, betul lah. Itu nanti dari selain pendampingan di program Sekolah Pusat Keunggulan itu ada program-program yang lain tentunya, Pak, dari perguruan tingginya. Ya, baik. Nah, lulusan kita alhamdulillah, Pak, di tahun 2020-2021 ini sudah diterima di ITS, sudah diterima di UNED, Jember, Trunojoyo, dan juga di PENS. Di samping di kampus-kampus favorit negeri tadi, di Muhammadiyah juga banyak di tentunya. Di Muhammadiyah pun juga banyak, mulai dari Gresik, Sidoarjo, Surabaya, sampai dengan Malang. Dan juga alhamdulillah karena ada. Untuk anak-anak yang tidak mampu, bisa nggak itu masih usaha kesempatan untuk sekolah lagi gitu? Betul, Pak. Nah, ini, Pak, jadi kita berusaha nanti bekerja sama dengan universitas-universitas tersebut. Ada program dari sekolah Ada program dari sekolah yang untuk nanti kita melingkan ke perguruan tinggi yang bisa memberikan beasiswa begitu. Betul. Nah, itulah tugas dari SMK Muhammadiyah juga, Pak, dari mengawal anak-anak itu yang nanti akan memilih melanjutkan, akan kita usulkan untuk mendapatkan beasiswa itu, Pak. Dan alhamdulillah beberapa siswa yang melanjutkan di tahun ini banyak yang sudah mendapatkan beasiswa. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dan yang terakhir adalah untuk wirausaha, betul yang disampaikan Pak Aziz tadi, mencetak wirausahaan yang handal, yang kuat lah. Itu selain kita memberikan pelajaran, memberikan materi, dan juga kita memberikan praktek, Pak. Karena saya yakin menjadi wirausaha itu butuh mental yang kuat, butuh karakter yang siap, siap bertahan dalam usaha itu, Pak. Jadi terkait dengan untuk menumbuhkan itu apa saja yang sudah dilakukan oleh sekolah, Pak? Jadi pembelajaran di Al-Islamnya yang terkait dengan pembelajaran Al-Islam itu kita berikan materi, terus sebelum anak itu nanti terjun kita berikan pelatihan, kita bekali anak-anak itu dengan pendidikan akhlaknya, biar nanti siap kalau menjadi wirausaha itu menjadi wirausaha yang handal, wirausaha yang siap mental. Dari situ, dan ini kemarin sudah dapat informasi dari alumni, Pak. Jadi sudah melakukan wirausaha, walaupun bidang apa itu waktu itu, Pak? Dia usaha di Batu Kapur. Kebetulan jadi di Batu Kapur dia melanjutkan usaha orang tuanya, manajemen dan alhamdulillah pemasarannya pun juga sudah banyak ternyata. Selain itu ada beberapa siswa-siswi yang juga lulus ini sudah membuka bengkel-bengkel di tempatnya masing-masing. Jadi itu, Pak. Jadi betul yang karena program di SMK Muhammadiyah 1 Gresik sudah sama dengan programnya yang dari pemerintah, lulusan itu dikemanakan, dan insya Allah nanti menjadi 3 poin itu adalah lulusan yang kita harapkan dari SMK Muhammadiyah 1 Gresik. Mudah-mudahan di tahun ini nanti kita bisa presentasi, Pak. Karena bekerjanya berapa anak, kita harus presentasi dulu, Pak. Baik, betul, Pak. Kalau ada data seperti itu akan menjadi luar biasa bagi sekolah. Untuk selanjutnya ini, Pak, di samping ketiga hal tersebut yang itu akan dikawal oleh sekolah dengan baik agar lulusan-lulusannya itu bisa, outcome-nya itu bisa mendapatkan penerimaan baik itu di masyarakat, di perguruan tinggi ataupun di tempat kerjanya begitu. Selain itu prestasi-prestasi apa, Pak, yang dimiliki oleh sekolah ini, khususnya prestasi-prestasi yang luar biasa begitu ya, yang dimiliki oleh sekolah ini khususnya di beberapa tahun terakhir ini? Ya, Pak Aziz, jadi selain anak-anak di bidang akademik, Pak, jadi kita juga
membina anak-anak di passionnya masing-masing. Nah ini yang pengembangan paling diri menarik, dari pengembangan anak-anak ya. passionnya. Ya. Jadi ada beberapa anak kita yang di non akademiknya itu juga agak meningkat Pak, terutama di bidang olahraga. Ada tapak suci yang sudah juara nasional itu Pak tahun 2020 kemarin. Oh ada juara nasional tapak suci. Betul. Terus ada yang pemain futsal yang diambil di Lamongan. Kebetulan siswa kita dari Lamongan Pak, jadi masuk ke pemain futsalnya Popda Lamongan. Itu di tahun kemarin itu. Dan selain itu di bidang seni juga Pak. Selain di bidang seni ada kita sudah mengikutkan kejuaraan-kejuaraan di bidang seni, baik itu seni biasanya seni menyanyi solo, terus juga yang sendiri itu Pak, yang bercerita sendiri itu. Nah itu, terus selain itu Pak, kita juga punya prestasi di teknologinya juga Pak. Jadi kita salurkan di situ sehingga bakat anak-anak selain juga sesuai dengan program keahlian itu di passionnya masing-masing juga akan kita bina. Dari situ Pak Aziz. Baik. Terima kasih Pak Romi. Untuk selanjutnya ini Pak Romi, kata Rasulullah atau ini qaul sahabat ya, bahwa ajarilah anak-anakmu berenang, ajarilah anak-anakmu untuk memanah, ajarilah anak-anakmu untuk berkuda begitu ya. Nah, apakah dari ketiga tersebut saya tidak secara langsung bermaksud ajarilah ketiganya ini, tapi makna filosofi di belakangnya itu saya melihat ada di sini. Ajarilah anak-anakmu berenang, itu di sini juga secara fisik saya lihat anak-anak itu ada semacam ini Pak. Kapan hari itu saya melihat anak-anak berseragam taruna begitu pas masuk ke sekolah ini. Kemudian mereka dilatih secara fisik sehingga fisiknya kelihatan bagus-bagus dan kelihatan disiplin sekali anak-anak di sini. Betul. Itu program apa itu Pak yang ada di sini Pak? Jadi gini Pak, dari program sekolah itu kita punya program unggulan Pak. Dari untuk anak-anak kita yang pertama adalah kelas ketarunaan, yang jenengan maksud tadi adalah kelas ketarunaan Pak. Oh, ada kelas ketarunaan juga. Iya betul. Itu hanya maksudnya salah satu program keahlian, bukan program keahlian ya? Bukan, itu semua kita berikan kepada gitu, semua anak. Jadi program ketarunaan ini dan kita sudah bekerja sama dengan Kodim 0817 Gresik Pak. Jadi untuk melakukan pembinaan dan yang lain-lain. Nah, kenapa tujuan kita melatih anak-anak di kelas ketarunaan ini adalah nanti itu sejak kelas awal kelas 10 Pak ya? Kan kelas 10. Iya. Nanti berkelanjutan karena biar nanti pada saat industri itu membutuhkan anak-anak sudah terampil dan berbudaya industri. Dan yang paling selain ketarunaan itu kita ada program di kelas Kawasaki Motor Indonesia tadi yang awal sudah saya sampaikan di situ untuk memberikan pelatihan ya dari program keahlian otomotif tadi. Otomotif itu, dan yang ketiga ada program kelas industri Pak dari PT Swabina Gatra yang sudah MOU dengan SMK Muhammadiyah 1 Gresik ini. Di kelas industri ini adalah untuk menanamkan budaya industri kepada anak-anak. Jadi kalau masuk sekolah, bagaimana kedisiplinan waktunya, termasuk bagaimana nanti menghadapi anak itu belajar di ruang kelas, di ruang praktek kerja, itu budaya industri sudah diberikan kepada anak-anak melalui kelas industri tersebut Pak. Nah, banyak industri-industri yang kepengen juga melakukan pembelajaran kepada anak-anak itu, dan insya Allah kemarin untuk sementara ini kita bekerja sama dengan Swabina Gatra selama 3 bulan ini ke depan. Nah nanti di sela-sela itu ada industri lagi yang menjadi guru tamu yang akan menyampaikan pendidikan di industri. Jadi anak itu kita berikan tidak hanya di sekolah saja Pak. Jadi bagaimana anak itu siap kerja, itu budaya di industri kan jelas berbeda dengan lingkungan sekolah lah. Oleh karena itu kita mulai dari awal ini kita berikan penanaman kepada anak-anak bahwa kalau di kerja itu seperti itu. Oleh karena itu Pak, di SMK Muhammadiyah 1 Gresik ini
sama. Jadi anak yang kepingin wirausaha nanti melanjutkan dan bekerja itu melakukan proses kelasnya kelas industri tadi sama, tidak ada bedanya Pak. Luar biasa. Itu Pak. Terus yang keempat ada program boarding school Al-Fajr. Wah, ini apalagi nih? Menarik juga. Sudah punya boarding school di sini. Alhamdulillah. Beberapa tahun memang sudah ada, tetapi artinya tidak hanya segmennya untuk anak-anak sekitar Bunga saja berarti ya. Betul, Pak. Memungkinkan anak luar kota bahkan untuk bisa belajar di sini begitu, karena di sini juga sudah ada boarding school, ada tempat untuk mereka tinggal, sekaligus ada pembinaan nilai-nilai keagamaan yang ada di sekolah begitu ya. Iya betul Pak. Jadi program boarding school ini kita target unggulannya adalah tahfidzul Quran dulu Pak. Oh begitu. Tahfidzul Quran ya. Jadi dan juga karakter akhlaknya dan juga ibadahnya kita tanamkan. Alhamdulillah Pak, boarding school ini sudah kita namai Al-Fajr. Al-Fajr. Ya, jadi ini juga adalah kerjasama dengan Majelis Didasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang komitmen juga mendirikan. Jadi nanti yang ikut di boarding school ini tidak hanya siswa-siswi SMK, boleh dari luar. Karena di bawah naungan Majelis Didasmen Pimpinan Cabang ini ada SMP Muhammadiyah 5, SMA Muhammadiyah 3, dan ini bisa masuk, jadi jadikan satu. Oleh karena itu artinya di dalam anak-anak yang hanya memang lingkupnya di dalam perguruan Muhammadiyah Bunga ini. Betul. Kalau dari luar begitu boleh juga ikut program boarding padahal tidak sekolah di sini. Betul, boleh Pak. Kita mau jadi Al-Fajr ini makanya kita bekerja sama, monggo nanti kita bisa memberikan pelajaran yang terkait dengan boarding school itu. Yang berikutnya Pak, ini program ada program kelas produksi seperti Teaching Factory tadi Pak. Di masing-masing program keahlian ada produksinya masing-masing. Terus yang ketujuh ada program kelas entrepreneur. Mencetak wirausaha itu tadi. Artinya banyak produk-produk kewirausahaan dari SMK Muhammadiyah 1 ini yang juga layak diunggulkan di luar gitu Pak. Betul ya. Jadi entrepreneur ini juga tidak diajarkan masalah pembuatan prosesnya, tetapi diajarkan bagaimana mengemas, termasuk yang paling penting adalah pemasarannya Pak. Betul, pemasarannya ini yang kita harus membelajarkan anak-anak turun ke pasar, turun ke masyarakat. Ada kegiatan apa yang sudah dibuat dan dikemas dengan baik itu juga bisa laku di masyarakat. Betul, gitu ya. Karena itu juga sebagai mengenalkan produk kita dan juga sekolah kita itu Pak, yang pemasaran yang harus betul-betul apa aja produknya Pak yang sudah ada itu? Ya kemarin pemasaran itu di masing-masing kompetensi keahlian Pak, program keahlian itu tadi sudah ada semua, hampir ada semua berarti semua, ya di tiap kompetensi keahlian tadi mempunyai produk masing-masing tadi yang tadi disebutkan tadi. Baik. Ya sudah kita sebutkan di awal tadi ya. Dan Teaching Factory itu Pak. Yang terakhir Pak, ini program unggulan, jadi ada program English Class. Nah English Class ini Pak, kita bekerja sama dengan UMG. Ada D1 bahasa Inggris. Jadi anak-anak lulusan dari SMK nanti sudah link dengan mempunyai ijazah D1 bahasa Inggris berarti. Betul. Artinya juga ada perkuliahan mungkin ya yang diasuh oleh dosen-dosen UMG ke SMK Muhammadiyah 1 Gresik ini. Betul, begitu ya. Itu Pak. Jadi nanti kita ada program di bahasa Inggris itu D1 bahasa Inggrisnya. Lulus SMK langsung punya kemampuan bahasa Inggris, dibuktikan dengan nanti sertifikat D1 bahasa Inggris tersebut. Dan sekarang yang baru kita jalan D1 akuntansinya Pak. Ada juga D1 akuntansi. Ya. Itu khusus untuk akuntansi artinya. Akuntansi, jadi akuntansi keuangan lembaga tadi itu akan kita prospekkan, kita ajukan untuk mendapatkan D1-nya di bidang akuntansi. Dengan Universitas Muhammadiyah Gresik juga. Betul ya, kena dengan Universitas Muhammadiyah Gresik. Ini belum akan direalisasikan. Ya, ini sudah daftarnya sudah kita siapkan, kita tinggal MOU dan tindak lanjut Pak. Yang bahasa Inggris D1 ini sudah insya Allah sudah jalan di tahun ini Pak. Baik. Itu Pak. Alhamdulillah ya, meskipun lulus dari sekolah menengah kejuruan, tapi lulusannya
tidak kalah kemampuannya dengan anak-anak program diploma, karena mereka juga mengantongi ijazah atau sertifikat diploma, sekaligus tentunya kompetensi yang dimiliki setara dengan anak-anak D1 dari baik itu akuntansi ataupun bahasa Inggris gitu ya dalam waktu dekat ini. Baik, Pak Romi, untuk selanjutnya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Romi, kalau saya memaknai dari 3 filosofi belajar berenang yang secara fisik tadi juga ditempa di sini, kemudian berkuda artinya di samping dilatihkan kompetensi-kompetensinya, mereka juga difasilitasi ya. Betul. Dengan kendaraan ya, alatnya tadi ya. Kalau di TKR tadi difasilitasi dengan kelas teaching factory, kelas Kawasaki, termasuk kelas kewirausahaan di apa itu tadi keuangan industri dan lembaga, ada Suryamat. Pak Romi dan pimpinan sekolah sekaligus sekolah sudah menyiapkan kendaraan-kendaraan untuk anak-anak tersebut begitu ya. Betul. Nah, sekarang yang ininya khususnya Pak Romi, yang ajarilah satunya anak-anakmu untuk memanah. Nah, saya ini mengfilosofikan itu, mengartikan itu agar bagaimana agar anak-anak itu tetap fokus, guru-guru juga fokus pada visi misi dari sekolah tersebut. Nah, kira-kira Pak Romi, pengembangan diri apa yang sudah dilakukan oleh sekolah terhadap guru-guru Pak Romi ya, agar nanti bisa mengawal anak-anak ini menjadi anak-anak yang hebat ya, sesuai dengan mungkin visi misi yang sudah ditetapkan oleh sekolah begitu. Tentunya harus ada pengembangan diri yang dilakukan oleh guru begitu Pak Romi. Ya. Nah, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan oleh sekolah Pak Romi kalau pengembangan diri guru? Terima kasih Pak Aziz. Yang berikutnya, jadi betul Pak, memang ajari anak itu kita memanah itu fokus Pak, fokusnya. Jadi baik peserta didik maupun Bapak Ibu PTK ini kita satukan dulu. Jadi kerjasama, kekeluargaan itu yang paling penting dulu Pak. Oke, bentuknya seperti apa? Biar kerjasama sama kekeluargaan antara guru dengan siswa. Dengan siswa itu dari kegiatan dulu Pak, dari kegiatan sekolah, baik itu kegiatan berjamaah maupun kegiatan olahraga, kita bersama-sama dulu Pak. Dari program ketenagaannya seperti itu. Ada jamaah bareng dengan anak-anak, ada olahraga bareng dengan anak-anak. Kita anggap ini sebagai keluarga, bagaimana nanti Bapak Ibu guru sebagai orang tua yang ada di sekolah. Selain itu kita komunikasi di luar sekolah pun juga sama, ada kegiatan pengajian triwulan yang untuk guru-guru kita sowan ke rumahnya guru-guru satu-satu gantian. Oh begitu, ada gitu ya. Ada pengajian triwulan. Home visit antar guru begitu ya, itu rutin sehingga guru yang satu tahu rumah guru yang lain begitu. Nah, itu Pak. Jadi untuk menemukan kekeluargaan tadi juga ya. Nah, baru nanti pada saat di program sekolah-sekolah itu mari kita fokuskan. Jadi yang pertama adalah peningkatan SDM tentunya Pak untuk guru. Jadi oleh karena itu program dari pemerintah ada ini program khusus di program keunggulan tadi, ada SMKPK tadi untuk peningkatan khusus kompetensi guru gitu. Kebetulan kan di SMKPK itu sama dengan program guru program sekolah penggerak. Nah, disitulah perannya guru. Jadi bagaimana guru ini yang sudah diikutkan pelatihan di sekolah penggerak mengimbas ke teman-temannya yang lain. Dan itu tidak hanya satu guru, dua guru, semua guru Pak, jadi mengimbas semuanya. Nah, selain dari program sekolah penggerak itu ada program di PK itu adalah mengikutkan workshop. Jadi guru membuat workshop. Jadi sehingga secara keilmuan itu Bapak Ibu guru atau PTK yang ada di SMK insya Allah saling memahami sehingga nanti tujuan endingnya sama sesuai dengan visi dan misi sekolah kita Pak. Nah, terus selain di situ Pak, Bapak Ibu guru ini mengimbas kepada sesama guru dan juga kepada anak-anak didik kita. Tentunya kan seperti itu sesuai dengan kurikulumnya. Nah, yang penting yang paling poin di sini Pak,
Jadi karena di sini tidak hanya guru produktif semuanya, Iya. Pak. Ada guru umum, Baik. ada guru agama. Oh ya, di SMK itu ada istilah guru produktif, Pak ya. Guru produktif, Itu guru betul. yang ngajari khusus di bidang keahlian tadi itu keahliannya ya. masing-masing. Oke, baik. Ada guru umum. Ada guru umum Gitu. gitu. Terus setelah ada guru umum itu kita masukkan ke program keahlian masing-masing guru umumnya, Pak. Membantu untuk meningkatkan teaching factory-nya. Produk apa yang kurang? Tidak semua guru produk itu kan ya juga mungkin pemasarannya yang belum, ide-ide kreatifnya Akhirnya apa. saling membantu di Saling situ membantu ya. di situ, Pak. Jadi itulah yang menjadi fokusnya di situ, Pak. Dari yang jenengan tanyakan tadi, bagaimana untuk memanah? Lah, mananya nanti sesuai dengan visi. Arahnya ke visi yaitu mewujudkan lembaga yang unggul, yang entrepreneur, terus berkarakter Islami dan berbudaya industri di SMK Muhammadiyah 1 Gresik ini. Baik itu, Pak. Untuk berkuda tadi ada satu lagi, Pak, yang maknanya kuda tadi sudah menyiapkan teaching factory ya di masing-masing tempat tadi. Agar juga bisa lebih cepat lah. Untuk percepatan itu tentunya ada anak-anak yang maaf ini ya, kadang-kadang mau masuk SMK Muhammadiyah 1 takut biayanya mahal. Kadang-kadang anak-anak mau masuk ke SMK sini dengan keterbatasan keadaan orang tuanya, akhirnya ya khawatir nanti putus di tengah jalan karena nggak mampu dalam sisi pembiayaan. Ada nggak program-program beasiswa yang ada di SMK Muhammadiyah 1 ini untuk membantu orang-orang yang pingin sekali sekolah di sini tapi dengan kondisi ekonominya yang kurang itu tetap bisa masuk di sini begitu, Pak? Gini, Pak. Jadi insya Allah banyak sekali beasiswa yang diberikan kepada anak-anak. Selain itu biaya pendidikan yang ada di SMK Muhammadiyah 1 Gresik ini insya Allah relatif lebih murah. Oh begitu, tidak mahal, Pak ya? Dengan fasilitas tadi saya masuk ke sekolah ini kelihatan wah begitu ya dalamnya ya. Betul, Pak. Ada macam-macam gedung baru di sini. Saya lihat juga fasilitas teaching factory-nya juga luar biasa. Bayangan saya pasti mahal sekolah ini. Gitu. Alhamdulillah tidak, Pak. Jadi inilah yang bisa menjadikan animo masyarakat itu nanti bisa disekolahkan di SMK Muhammadiyah 1 Gresik ini. Insya Allah biayanya terjangkau. Nah, selain itu kita memberikan beasiswa. Ada yang pertama beasiswa gratis untuk anak yatim, Pak. Selama 3 tahun dia tidak pakai membayar SPP. Daftar ulangnya hanya 50%. Nah, itu untuk anak yatim. Yang kedua nanti beasiswa akademik. Selain itu juga ada beasiswa non akademik yang prestasi dan nah juga ada beasiswa anak binaan. Nah, inilah gak menarik dari sekolah-sekolah yang lain, Pak. Dari anak binaan ini itu adalah kita berikan beasiswa, anak itu kita berikan dari anak yang kurang mampu tadi, Pak, kita berikan pelatihan sehingga nanti diharapkan lulus dari sini itu anak sudah siap bekerja, siap berwirausaha. Dan kalau memang kuliah kita siapkan untuk mengantarkan anak itu mendapat beasiswa di perguruan tinggi. Itu anak binaan, Pak. Jadi konsepnya seperti itu. Yang berikutnya adalah beasiswa prestasi. Tentunya prestasi ini di luar akademik dan non akademik, Pak. Kalau anak itu prestasinya bisa bawa nama baik sekolah ke tingkat nasional itu tambah prestasi, namanya beasiswa prestasi. Selain itu ada beasiswa minat dan bakat dan juga beasiswa di boarding school tadi, Pak. Ada beasiswa juga masuk boarding school itu. Ya, boarding school ada beasiswa dan juga yang terbaru kita adalah beasiswa untuk luar negeri. Jadi sempat ada hubungan kerjasama dengan luar negeri, jalan? Betul ya. Sementara kita bersama Jepang ya. Turki sama dengan SMK yang lain ada kerjasama dengan Turki itu lah nanti akan kita linkkan ke sana, Pak. Jadi biar nanti anak-anak itu juga ada beasiswa dari luar negeri seperti itu. Itu, Pak, jadi luar biasa Insya Pak Romi ya. Jadi di samping sekolahnya sudah murah. Betul. Bayangan saya mahal, Pak, dengan gedang fasilitas sebanyak ini sudah murah. Kalaupun murah pun tidak mampu membayar, banyak beasiswa di dalamnya. Jadi jangan khawatir, masuk aja dulu begitu ya. Nah, nanti di perjalanan insya Allah ada saja jalan Allah untuk
bisa menuntaskan sampai selesai sekolah di sini, bahkan diantarkan sampai ke jenjang perkuliahan kalau anak tersebut berminat untuk melanjutkan di perguruan tinggi, begitu Pak Romi? Iya betul Pak Aziz. Jadi itu program-program insya Allah dari terjangkau dan akan kita pembinaan sesuai dengan passionnya masing-masing. Dan insya Allah banyak sekali beasiswa yang kita berikan di sini Pak untuk anak-anak itu Pak. Baik Pak Romi, ya insya Allah alhamdulillah SMK Muhammadiyah 1 mempunyai aset yang bagus ya, baik itu aset yang tangible yang nampak berupa sarana fisik ya, berupa gedung-gedung yang luar biasa kalau saya melihat ya, termasuk sarana prasarananya, dan saya dengar lagi katanya mau membangun masjid di dalam sekolah begitu ya. Betul ya. Itu menjadi aset yang luar biasa, tapi memang tidak kalah pentingnya adalah tadi Pak Romi juga sudah menyampaikan ada aset yang luar biasa, yaitu pengembangan diri dari SDM guru yang ada di sini, yang itu insya Allah juga akan berimbas kepada anak-anak ya untuk meningkatkan kemampuan yang optimal daripada anak-anak, baik itu kemampuan akademik maupun kemampuan non akademik dari anak-anak tersebut, termasuk dari SDM tersebut juga berkomitmen untuk bisa bahkan mengimbaskan, ini mulia sekali ya, nggak pelit ilmu ya. Mereka sudah diberikan pengembangan pembinaan diri, pengembangan diri yang baik dari sekolah ya, termasuk juga dari pemerintah, dari Muhammadiyah juga khususnya ya, untuk dikembangkan dengan baik. Tapi mereka punya kewajiban untuk juga mengembangkan atau mengimbaskan ilmunya ke sekolah-sekolah yang lain, bahkan seperti itu. Cuma yang terus terang saya juga merasakan tidak kalah pentingnya adalah aset yang juga sangat luar biasa adalah dari seorang pimpinan itu sendiri atau seorang leader sendiri. Saya melihat Pak Romi ini juga sangat aktif ya di dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat ya, sangat aktif juga di dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu malah sukarela begitu ya, termasuk juga dalam bidang pengembangan diri di bidang pendidikan ya. Dan ini layak kita contoh bersama Bapak Ibu, karena bagaimanapun juga pimpinan yang berjiwa pemimpin itu ya adalah aset yang paling berharga bagi sebuah organisasi. Dan salah satunya SMK Muhammadiyah 1 Gresik ini punya Pak Romi dan SDM terbaik yang ada di dalamnya ya, karena kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang kepala sekolah itu akan mengarahkan organisasi atau sekolah tersebut untuk bergerak efektif mencapai visi dan misi yang akan diraihnya. Artinya seorang pemimpin yang visioner, yang mampu memanah dengan baik. Nah, alhamdulillah, ayo mari itu semua kita raih ya. Kemudian juga seorang pemimpin yang mampu menggerakkan orang-orang yang ada di dalam. Nah, tadi saya melihat guru-gurunya digerakkan, siswanya digerakkan ya, baik secara fisik ataupun secara mental begitu ya, untuk ke arah kemajuan-kemajuan yang lebih baik. Ini adalah filosofi dari berkuda dengan alat-alat. Ini adalah filosofi dari perenang begitu ya, filosofi dari perenang, bagaimana perenang itu segala semua yang ada di tubuh ini digerakkan. Dan alhamdulillah ini juga sudah dilakukan ya di SMK Muhammadiyah 1 ini, meskipun tidak secara langsung ada ekstrakurikuler berenang, berkuda dan memanah gitu ya. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang berkinerja tinggi ya, dalam hal ini adalah para ahli berkuda begitu ya, orang-orang yang berkinerja tinggi dengan fasilitas sarana prasarana yang ada, menyediakan teaching factory untuk meningkatkan, untuk mengasah, melatih kemampuan anak-anak di dalam kompetensi keahlian yang ditekuninya masing-masing, sehingga nanti anak-anak itu akan menjadi seorang yang menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tentunya punya kecepatan yang bagus karena terlatih dalam berkuda begitu ya, karena terlatih dalam
terlatih dalam kompetensi-kompetensinya, dan juga orang-orang yang cepat dan menjadi orang-orang yang efisien ya, atau orang-orang yang efektif. Dan itu bisa jadi Anda semua, Bapak Ibu Kepala Sekolah, adalah orang-orang yang seperti yang saya sebutkan tadi. Baik sahabat Lentera, kiranya itu mungkin yang bisa kami sharekan hari ini dengan kepala sekolah yang inspiratif, dengan sekolah yang inspiratif, salah satu sekolah Muhammadiyah kebanggaan dari Kabupaten Gresik, SMK Muhammadiyah 1 Gresik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Nasrum minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.